Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami terus berkembang, bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini part 2 ataupun edisi kedua dalam segi sortasi bahan, artinya kita secepat mungkin lakukan aktivitas sortasi bahan itu kalau kita sudah paham dengan apa yang harus kita lakukan penyimpanan bahan, bulan berapakah yang tepat untuk penyimpanan bahan, dan bulan berapa pula yang harus kita lakukan sortasi bahan. Pada intinya pemilihan bahan ini sangatlah penting bagi tanaman kopi itu sendiri, karena untuk menjaga keseimbangan pembuahan produktivitas kebun kopi di kebun kita masing-masing, tentunya kita harus melakukan pemangkasan, penyimpanan bahan, dan pemupukan. Itulah yang harus kita lakukan. 3 poin tersebut harus kita lakukan setiap tahunnya di kebun kita. Jadi kembali ke pembahasan ini, jadi penyimpanan bahan ataupun sortasi bahan kita lakukan secepat mungkin seperti sekarang ini. Jadi satu contoh yang ada di hadapan kami kali ini hikmah teman-teman, yang biasa teman-teman order ke saya maupun ke teman-teman yang lain seperti inilah jenisnya, yang full tunas raja, gak ada tunas ranting. Ini pun masih sambungan muda juga kemarin ya. Jadi bahan-bahan yang tumbuh diumpamakan seperti ini masih memasuki B1. Jadi pada intinya bahan ini tidak harus kita lakukan simpan bahan itu di B2, tidak. Kita harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di kebun kita. Kalau bahan ini ngatumnya di B1 seperti ini, seperti ini, maka kita harus lakukan penyimpanan bahan BO ataupun B0 ini meskipun ini masih memasuki B1. Artinya untuk menjaga tetap stabilnya pembuahan di kebun kita, janganlah kita hanya mengandalkan yang lanjutan ke B2. Lanjutan lanjutan ke B2 itu bisa kita simpan kalau B1-nya hanya berbuah 3 ataupun 4 dompol hingga mencapai 5 dompol. Kalau B1-nya sudah seperti ini ataupun seperti ini, kita harus lakukan penyimpanan bahan BO kembali di B1 ini. Kenapa? Karena yang jelas ini B2-nya akan berkurang. Ngatum di B1, dia akan kurang di B2. Jadi kita lakukan sortasi langsung. Jadi yang tumbuh di ranting-ranting di buah-buah ataupun di pangkal-pangkal seperti ini, meskipun ini raja ke semuanya teman-teman, kita harus lakukan pembuangan. Ini namanya sortasi. Nih, yang tumbuh di sela-sela buah kita buang ke semuanya. Meskipun ini raja. Karena tidak semuanya harus kita simpan. Harus ada yang kita kalahkan. Terus daun-daun yang ada di asnya ini kita lakukan pembuangan saat ini, nggak jadi masalah. Nih, ini kan raja ini. Kita urut sampai dia ke pangkal. Jadi yang paling pangkal yang kita simpan nanti, bukan yang paling ujung. Kalau yang di ujung ini tidak ada, maka diusahakan yang pangkal yang kita simpan. Kalau yang di pangkal itu tidak ada, meskipun agak ke ujung nggak jadi masalah. Yang ini kita lakukan pembuangan. Kenapa? Karena akan menutupi ke daerah sana. Kita buang meskipun ini raja. Kalau buat bibit, buat entres, ini bagus. Terus tunas-tunas yang ada di sirip ini, di sirip tunas rajanya kita lakukan pembuangan. Sampai dia habis ke semuanya teman-teman. Yang kita simpan lah yang ini, yang di pangkal ini. Nah, kalau yang ini sudah membesar, nanti di bulan berapa sekarang? Bulan 11. Jadi ini di bulan 2 ataupun bulan 1 nanti ini bahan ini sudah membesar, maka bahan ini yang sudah berproduksi dia akan turun teman-teman, seperti ini. Jadi kesimpulannya, kita buang ke semuanya bahan-bahan yang memasuki B1 ini, kita sisakan di jalur yang seperti ini untuk menggantikan yang ini.
otomatis yang ini meskipun B1 nanti kita pangkas. Yang ini meskipun B1 akan kita pangkas. Ini pun juga sama. Tapi itu kita simpan nanti. Bahan-bahan yang kecil-kecil ini kita simpan. Seperti itu. Ini yang B1 kita buang, kita gantikan yang seperti ini. Nih. Ini akan menggantikan pengganti B1-nya ini yang full ngaturnya di B1 sekarang. Dan seperti inilah. Kenapa kita harus lakukan pembuangan di sela-sela buah seperti ini? Karena ketika bahan ini kita simpan, maka dia akan menutupi buah-buah yang ada ini. Untuk meminimalisir terjadinya kerontokan ketika musim penghujan tiba, maka diusahakan bahan itu jangan sampai tumpang tindih sama pembuahan, sama-sama buah yang ada di B1 maupun di B2 untuk saat ini. Ditopang dengan pupuk yang cukup, dengan nutrisi yang cukup, dengan pemangkasan pembayang yang cukup. Artinya pembayang ini bukan harus kita simpan ke seterusnya, tidak teman-teman. Pembayang ini sangatlah penting di MDPL rendah, tetapi ketika musim penghujan itu harus kita pangkas ke semuanya seperti ini. Artinya dalam sistem kita budidaya naungan itu harus melakukan sistem buka tutup. Ketika bulan 4, bulan 5 kita biarkan untuk menjadi pembayang batang kopi ini sendiri. Ketika musim penghujan kita pangkas, dan ini pun yang sudah kedua kalinya kita pangkas. Karena untuk meminimalisir terjadinya kerontokan pada buah kopi yang sudah memasuki fase degan ataupun fase tua. Seperti itu. Nah, seperti ini. Diusahakan di tengah-tengah. Nih, seperti ini. Jadi porosnya kita buang ke semuanya. Kita simpan yang agak dekat dari sumbu seperti ini. Lalu untuk 2 bulan kemudian ataupun 1 bulan kemudian, kalau ini sudah membesar, kita sortir ulang. Nah, seperti ini di sela-sela buah ini. Seperti inilah buahnya untuk saat ini. Alhamdulillah kayaknya lebih mantap dari tahun kemarin. Karena sekarang hujannya sudah mulai normal. Dan kita lihat matayunya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah. Bagus sekali kayaknya. Jadi diusahakan kembali pembahasan ini. Yang inilah yang akan menjadi cikal bakal menuju 2026. Ini kan dekat semuanya dengan pangkal yang seperti ini. Jadi kita sortir lagi nanti yang ini, yang tepat arahnya, yang seperti ini kita simpan ke arah sana untuk menggantikan yang ini. Kita simpan paling tidak 2 ataupun 1 yang seperti ini. Minimal 2. Jangan terlalu banyak kita simpan bahan ketika dominan dengan tunas raja. Seperti ini pun kita buang. Nah, ini bahan ini yang seperti ini kita simpan pada waktu itu 2023. Yang ini di bulan 10 seperti ini. Ini hikmah nih. Udah mekar. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyimpanan bahan, diusahakan bahannya seperti ini untuk saat ini. 2-3 ruas kita simpan. Kalau sudah di atas 5 ruas kita buang ke semuanya. Karena bahan yang tumbuh di bulan 8 atau bulan 9 dia sekarang memasuki 5-6 ruas. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.